radiografer yang super. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda, dan ini adalah edisi khusus karena sebenarnya kemarin kita sudah sempat berjumpa pada materi stitching, namun ini ada sesuatu yang menarik. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, semenjak era pandemi ini ada kebiasaan baru yang kita lakukan. Di dalamnya adalah upaya untuk lebih disiplin lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, sebagaimana kita tahu ada 3 hal ya paling tidak yang kita lakukan terkait dengan protokol kesehatan itu. Yang pertama adalah kebiasaan kita untuk terus membersihkan tangan, mencuci tangan, baik itu menggunakan hand scrub maupun menggunakan air yang mengalir, memakai sabun, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah social distance, ya, menjaga jarak, tidak berkerumun. Dan yang ketiga adalah mengenakan masker. Terkait dengan mengenakan masker ini, teman-teman saya bersepakat bahwa ketika kita menjalankan tugas kepada pasien pun kita terapkan. Artinya pasien-pasien yang mau kita layani, mereka harus memakai masker. Apabila ketika kita undang, kita panggil gitu berdasarkan nomor urut misalnya, nama pasien, kemudian pasien itu hadir menemui kita tetapi tidak menggunakan masker, maka kita tegas, dalam arti dia harus berusaha supaya dia bisa memakai masker. Entah itu mereka balik lagi untuk minta tolong kepada familinya untuk mencarikan, itu terserah mereka lah. Pada prinsipnya pasien yang datang ke ruang radiologi harus menggunakan masker. Kenapa? Ya, karena memang selain kita berupaya untuk tidak menularkan, tetapi juga supaya tidak tertular, ya. Prinsipnya ada 2. Kenapa kita pakai masker? Pertama, kita tidak menularkan, tetapi juga kita harus berusaha supaya tidak tertular, gitu. Nah, oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh teman-teman saya gitu sesama radiografer adalah mewajibkan pasien dan keluarganya yang berada di lingkungan unit radiologi, mereka harus memakai masker juga. Nah, ini harus kita terus edukasi. Tidak boleh bosan, tidak boleh menyerah, harus terus semangat. Ini untuk keselamatan kita bersama. Nah, suatu hari ada pasien meminta foto kolumna vertebrae cervical, ya. Pada umumnya ada 4 posisi. 4 posisi itu adalah posisi AP, lateral, kemudian oblik kanan dan oblik kiri. Nah, kebetulan pada kasus ini dokter klinisi atau dokter pengirim hanya minta 2 posisi, artinya berarti hanya posisi AP dan lateral. Nah, singkat cerita, pasien ini sebagaimana kesepakatan kawan-kawan, mereka datang dengan menggunakan masker. Kemudian oleh sahabat saya diposisikanlah si pasien ini, setelah tentu saja tidak identifikasi pasien dengan menggunakan nama yang benar, kemudian ada konfirmasi baik itu menggunakan data medik maupun tanggal lahirnya. Setelah dipastikan dia benar adalah pasien ini maksud, pasien ini kemudian diposisikanlah posisi AP, ya. Setelah dilakukan expose gitu, kemudian gambar terkirim di monitor, di workspot gitu, di workstation yang tempat kita mengakusisi. Ternyata hasil gambarnya seperti ini. Kesana ke sini ya? Kesini aja. Ini dia ini. Seperti ini. Anda bisa perhatikan yang ada tanda panahnya itu nampak ada artefak, ya kan? Jadi menimbulkan tanda tanya bagi kami, apa penyebabnya? Mungkin lain waktu kita akan membahas secara khusus materi tentang macam-macam artefak dan macam-macam penyebabnya, ya, biar kita nanti lebih paham secara komprehensif. Tetapi ini edisi khusus, kita ingin membahas ini penyebabnya apa nih, gitu ya. Kenapa kok pada lehernya ada artefak, gitu ya. Nah,
gambar ini sempat saya posting di IG saya, ini akun IG saya. Nah, ternyata banyak yang memberikan pendapat ya, pandangan penyebab-penyebabnya ternyata variatif banget. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membahasnya ya, sebagai jawaban dari yang saya tanyakan di Instagram saya, akun saya ya, tentang apa yuk, ada yang bisa nebak nggak penyebab dari adanya artefak. Nah, mungkin ini singkat saja. Artefak adalah sebuah gambaran yang muncul di radiografi kita, tetapi sebenarnya itu di luar dari yang seharusnya ada. Jadi kemunculannya tiba-tiba begitu oleh karena suatu sebab, dan keberadaannya tidak kita kehendaki karena mengganggu dari target yang kita inginkan, kira-kira semacam itu. Jadi sebuah gambaran yang kemunculannya tidak diinginkan, tidak diharapkan, dan ini sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu kita harus menghilangkannya setelah kita tahu akar masalahnya, penyebabnya. Sahabat saya yang telah melakukan pemeriksaan posisi AP itu kemudian cek ulang kondisi pasien tersebut, apakah secara fisikly di daerah lehernya memang misalnya terpasang collar neck atau ada barang lain begitu ya, misalnya kalau perempuan kan kadang pakai kerudung atau mungkin apalah. Ternyata ini pasien laki-laki dan dia mengenakan kaos sehingga dipastikan lehernya aman gitu ya, tidak ada hal lain. Satu-satunya yang masih melekat di badannya adalah masker itu tadi, sehingga kita bersepakat dan mengarah kecurigaannya penyebabnya adalah masker. Oleh karena itu kita coba maskernya dilepas, kemudian kita lakukan foto ulang begitu, dan ternyata dugaan kita benar bahwa yang menimbulkan artefak semacam ini adalah karena penggunaan masker. Nah, ini adalah hasil gambaran setelah masker dilepas. Ini dia. Baiklah, sahabat-sahabat radiografer, dengan demikian maka untuk Anda apabila akan melakukan pemotretan mengenai foto dengan objek servikal, ada baiknya masker harus dilepas karena dapat berpotensi menimbulkan artefak. Kenapa? Ini saya sampaikan agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga bisa langsung diantisipasi, dalam arti tidak perlu lagi coba-coba ya, sayang radiasinya, sayang waktunya, dan kita tidak efektif. Oleh karena itu, sahabat-sahabat radiografer, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi pelajaran, dan kita nanti akan ketemu lagi dengan subtema yang lebih spesifik tentang artefak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.